Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa faddalahu ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa yusallimahum minal kufri wad-dhalali wal ghurur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad-duhur. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, yang kami hormati panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Al-Ittihad, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari para jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih mempunyai kesehatan, kemauan, semangat dan keinginan untuk menjalani Ramadan dengan ibadah, baik puasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik siang harinya maupun malam harinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat dan salam selalu dan senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Bapak dan saudara sekalian, menyinggung sedikit pada malam hari ini, sebetulnya judul ceramahnya keutamaan dan kebaikan-kebaikan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cuma saya ingin menyinggung sedikit persoalan yang berkenaan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini memiliki 5 waktu. Waktu yang pertama adalah waktul ibahah, waktu dibolehkan. Waktu yang kedua namanya waktul wujub, yaitu waktu wajib. Waktu yang ketiga namanya waktu afdol. Yang ketiga afdol. Yang keempat waktu makruh, dan yang terakhir waktu haram atau berhenti. Yang pertama adalah waktu ibahah, waktu dibolehkannya mengeluarkan zakat fitrah. Mulai waktu dibolehkannya berzakat fitrah adalah
ketika memasuki bulan Ramadan. Di saat sudah memasuki bulan Ramadan, maka masuk waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin ada yang sudah menyerahkan, ada bapak dan ibu yang sudah menyerahkannya lewat lembaga-lembaga sosial, atau mungkin anak-anak sekolah, siswa dan siswi sudah menyerahkannya ya melalui sekolah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu wajib. Kapan kita wajib menyerahkan dan mengeluarkan zakat fitrah? Kira-kira kapan, Pak? Pak, Bu, kapan? Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kapan kira-kira? Setelah sholat id, sebelum sholat id. Hampir betul, cuma belum tepat. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Maghrib malam takbiran, baru wajib. Sekarang sudah boleh, tetapi belum wajib. Kapan wajibnya? Wajibnya yaitu berakhir Ramadan dan mulai Syawal, memasuki bulan Syawal. Kapan itu? Nanti maghrib malam takbiran. Kira-kira hari apa nih, Pak? Maunya hari apa? Ya, Rabu atau Kamis? Atau ada yang mau Minggu kali ada? Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan yang ditandai dengan maghrib, dan awal Syawal juga ditandai dengan maghrib. Kapan kira-kira? Insya Allah maghrib hari terakhir. Ya, itulah yang wajib. Jadi kalau seandainya ada seorang yang meninggal 1 jam sebelum maghrib di akhir Ramadan, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau ada seorang bayi yang lahir 1 jam sesudah maghrib malam takbiran, dia pun tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang merasakan hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Merasakan hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang ketiga, waktu afdol. Kira-kira kapan afdolnya? Malam takbiran? Belum. Ya, kapan kira-kira? Fajar, masuk waktu subuh Idul Fitri sampai imam mengucapkan takbiratul ihram sholat Idul Fitri. Itulah waktu yang afdol, tidak lama, hanya kisaran 2 jam. Dari mulai 5.42 sampai kira-kira jam 7 pagi, itulah waktu afdol. Makanya kalau mau cari afdolnya, Pak, Bapak rapi sudah menyiapkan pakaian untuk sholat Idul Fitri, berangkat ke masjid dengan membawa beras. Itu afdolnya. Afdol. Cuma nggak ada yang mau. Masa udah pakai jas, udah pakai baju baru, tenteng beras. Katanya nggak pantas. Ini yang afdol. Kenapa afdol? Karena zakat fitrah kita tujuannya adalah untuk membantu fuqara dan masakin ketika hari raya Idul Fitri. Walaupun tujuan utamanya adalah untuk membantu diri kita sendiri yang mengeluarkan zakat. Itu waktu afdol, Pak.
Jadi kalau ada bapak yang ingin melaksanakan afdol dalam zakat fitrah, tunda sampai nanti datangnya menjelang sholat Idul Fitri. Harus siap kotor-kotoran, harus siap. Inilah waktu afdol mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu makruh. Mana waktu makruh? Kapan kira-kira makruh? Setelah sholat Id. Ada waktu haram. Kapan? Sesudah lewat tanggal 1 Syawal, tahun tersebut, itu waktu haram. Nah, seandainya bapak mau menyerahkan zakat fitrah kepada seseorang yang belum datang, masih di kampung, masih di perjalanan, bapak boleh simpan zakat fitrah bapak di rumah. Keluarkan dulu dari beras yang kita miliki, keluarkan, tahan. Kenapa? Saya akan berikan kepada orang, kebetulan orangnya sedang pulang kampung. Tidak haram yang begitu. Nanti seminggu lagi orangnya datang, serahkan zakat fitrahnya. Kalau untuk amil mah boleh, Pak. Masjid Al-Ittihad memiliki amil zakat, maka amil zakat boleh saja membagikan beras nanti seminggu sesudah Idul Fitri, boleh. Yang wajib itu kita yang mengeluarkannya harus sebelum sholat Idul Fitri. Itu sedikit Pak menyinggung itu. Nah, kemudian berkenaan dengan tema kita malam hari ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam surah Al-Fajr dari juz Amma, Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyab'i wal watr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Sedikit saya ingin menyinggung Pak, ahli tafsir menafsirkan walayalin ashr itu ada 2. Tafsir yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah saat yang mulia, saat dimana amal soleh menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Kapan? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah walayalin ashr, ditafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saat ini sudah belum, Pak? Sudah belum? Belum. Kapan mulainya? Besok. Besok tanggal berapa? Tanggal 20 bulan Ramadan. Ada yang menghitungnya semenjak tanggal 20, ada yang menghitungnya semenjak malam 21, malam Senin berarti. Ya. Lantas kebaikan apa yang ada di dalamnya? Yang pertama Pak, 10 hari terakhir siang dan malamnya merupakan afdalul ayyam bis sanah, hari-hari termulia, hari-hari teragung, hari-hari yang paling mulia dan paling agung selama 1 tahun. 1 tahun Hijriah berapa hari Pak? Pak, 1 tahun Hijriah, bukan Miladiah. Hijriah berapa hari? 300. 300-nya benar, ujungnya salah. 354 hari. Itu 1 tahun Hijriah. Kalau 1 tahun Miladiah 365 hari. Jadi dari hitungan Hijriah
354 hari, maka 10 hari terakhir dan malamnya bulan Ramadan adalah malam dan waktu serta hari yang termulia dalam satu tahun. Maka bersiaplah kita, Pak. Bersiaplah kita untuk meraih kemuliaan. Satu, Pak. Yang kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah bulan hari-hari yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai digambarkan oleh hadis oleh sahabat Rasulullah, sadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa aiqadha ahlahu. 3, Pak. Ciri khas Rasulullah yang setiap tahun dilaksanakan. Jadi selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malamnya, yang pertama Rasulullah dikatakan sadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggang. Beliau kencangkan tangan baju kali beliau. Untuk apa? Sebagai tanda lebih semangat untuk beribadah ketimbang di malam-malam lain. Ini realitas hadis, Pak. Beda lagi dengan realitas kita. Kalau sudah 10 malam terakhir, kita gimana? Wah, konsentrasi kita bukan lagi ke masjid, pasar. Betul. Konsentrasi kita bukan lagi ke masjid, terminal, stasiun, dan bandara. Betul, Pak. Betul apa enggak? Tahun ini kira-kira begitu apa enggak? Hah? Begitu? Sama. Kalau sama berarti kita belum berubah. Orang perubahan yang nggak diterima, jangan ngomong gituan. Kita bisa saja mengambil keuntungan kemuliaan bulan 10 hari terakhir Ramadan meskipun kita tidak berada di masjid, meskipun kita tidak berada di musala, meskipun kita ada di terminal, ada di stasiun, ada di bandara, kita tetap bisa mengambil kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa nggak kira-kira, Pak? Bisa. Mana? Tetapkan puasa, tetapkan zikir, dan tetap laksanakan kebaikan-kebaikan, khususnya sedekah dan membaca Al-Quran. Bisa, Pak. Ada yang ngomong kalau nggak macet, Ustadz, kalau macet mah hilang semua, yang ada mana brengsek. Betul. Kalau macet udah semua maki-maki yang ada. Tapi ayo kita tegakkan akhlak. Ketika mestinya kita kena macet pun kita masih bisa mengambil kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siap, Pak? Siap, insya Allah. Satu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah? Yang kedua cirinya, wa ahya lailatahu. Beliau menghidupkan malamnya, tidak cepat-cepat tidur, tidak cepat-cepat hilang, tetapi beliau laksanakan iktikaf dan sebagainya. Kira-kira kita bisa nggak, Pak? Bisa. Iktikaf bisa. Insya Allah. Kapan iktikaf? Sekarang pun kalau Bapak sudah niatkan ketika masuk masjid, Bapak sudah beriktikaf. Namanya al-i'tikaful muaqqat, i'tikaf yang dibatasi waktunya. Mulai besok, mulai 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, ketika memasuki Masjid Al-Ittihad, niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Waduh, susah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ketika memasuki masjid, saya niat iktikaf di masjid ini selama berada di dalamnya karena Allah. Lebih hebat lagi, Pak. Kenapa? Bapak isi iktikaf dengan sholat.
Salatul qiyam, salat tarawih, zikir dan sebagainya. Bisa mulai kita insyaallah besok malam atau malam minggu. I'tikaf. Yang ketiga, Rasulullah digambarkan wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau bangunkan orang di rumah beliau. Beliau hidupkan untuk apa? Untuk bersama-sama mengisinya dengan ibadah. Ini Pak, yang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Lebih-lebih lagi di 10 malam terakhir ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, satu malam yang jika diisi dengan ibadah, nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik Pak, bukan sama. Walaupun sering diungkap dengan kata-kata malam 1000 bulan. Maka dari itu pesan saya, ajakan saya, jangan sekali-kali tinggal sholat tarawih sampai akhir. Kalau boleh ajak lagi yang sudah enggak kenal masjid, yang sudah lupa dengan masjid, yang sudah berkeliaran di luar, tarik lagi. Ayo kita semangat lagi menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siap enggak kita kira-kira? Siap. Karena kesiapan kita itu tekad, Pak. Kesiapan kita itu adalah tekad. Itulah yang Allah firmankan, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika kalian sudah mempunyai kemauan yang kuat, tekad yang membaja, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita sudah laksanakan 3 sholat isya, sholat ba'diyah isya, dan sholat tarawih, insya Allah kemuliaan ibadah di malam Lailatul Qadar akan kita peroleh, insya Allah. Ayo kita tekadkan dalam diri kita. Ya, kalau mau urusan yang lain siang aja, malam saya khususkan untuk ibadah. Malam saya khususkan untuk ibadah, khususnya di 10 malam terakhir. Dan yang terakhir apa Pak? Sedekah. Jangan lupa sedekah. Kenapa? Kadang-kadang kontradiktif Pak, antara lebaran dengan sedekah. Lah wong lagi perlu duit banyak kok disuruh sedekah. Kira-kira bertentangan nggak Pak? Bertentangan apa enggak? Kontradiktif secara akal. Itulah Pak, yang akal kita pikirkan justru kita sedang membutuhkan uang banyak, membutuhkan harta banyak, kita sedekah. Inilah sedekah yang paling mulia. Dan kalau Bapak dan Ibu mau tahu, di antara sedekah sepanjang tahun, sedekah yang kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah afdhalus sedekah. Sedekah yang teramat mulia dan paling mulia. Siap sedekah? Terserah berapa aja jumlahnya. Jumlahnya terserah Bapak dan Ibu sekalian. Asal jangan pakai prinsip biar kecil, biar sedikit, asal ikhlas. Dari dulu begitu mulu sedekah prinsipnya, biar dikit asal ikhlas. Ayo kita robah biar banyak asal ikhlas. Siap? Insya Allah. Terakhir mari kita laksanakan sholat tarawih malam hari ini dengan kehusuan. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan semakin malam semakin meningkat. Kemuliaan Ramadan semakin menjelang akhir semakin meningkat. Maka kita sikapi dengan ibadah yang bersungguh-sungguh. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan kantong kita, Allah berikan kepada kita kemauan yang keras untuk beribadah, baik ibadah fardiyah atau nafsiyah maupun ibadah iqtisadiyah atau ijtimaiyah, ibadah-ibadah sosial. Mana? Silaturahim dan bersedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi